Satu ya, kegiatan berjalan satu, kegiatan berjalan dua, kegiatan berjalan tiga, dan yang terakhir sesuai dengan jadwal itu ya. Jadi di jadwal itu sudah dirinci sebelumnya. Nah, kemudian yang ketujuh itu seperti di jadwal ini juga ada kegiatan. Jadi mulai hari ini kita akan belajar bersemangat ya mengisi ini. Ini padahal harusnya konsentrasi ya Bapak Ibu. Tapi untuk mengisi waktu, harusnya kita masuk ke materi nanti baru kita sepakati. Tapi untuk menghemat waktu kita sepakati di awal dulu supaya kegiatan kita tertib. Ya. Yang pertama, ketika saya mengucapkan selamat pagi, pagi-pagi, Pak, misalnya ada yang punya usul supaya kita semangat nih, menyemangati luar biasa. Pagi-pagi luar biasa. Ketika saya mengucapkan selamat pagi, pagi-pagi luar biasa. Itu yang pertama, nanti kita lanjutkan ke yang lain. Oke, kita mulai dulu. Semangat ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Pagi-pagi luar biasa. Ini kita bergerak sampai supaya badannya ini ya. Baik, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Karena konsentrasinya juga dibagi ya, makanya memahami itu kira-kira apa yang perlu kita sepakati dalam kegiatan ini. Yang pertama, kira-kira apa? Ada usulan? Bapak Ibu harus gimana nih mengikuti kegiatan pelatihan ini? Misalnya hadir tepat waktu, misalnya. Ya. Yang pertama, kita sepakati ya Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan waktu, berarti kita harus tepat waktu. Waktu yang ditentukan sudah ada jadwalnya. Jadi kita harus sesuai dengan jadwal. Kita sepakati berarti paling tidak kita hadir di sini 10 menit sebelum jamnya, sebelum jadwalnya. Sepakat? Kayak 10 menit. Jadi kalau misalnya lambat, ketika Bapak Ibu sampai di ruangan ini lebih dari 10 menit tadi, apa yang akan dilakukan? Memberitahuan terlebih dahulu. Ada konsekuensinya enggak kalau terlambat? Menyanyi. Misalnya di sekolah, Bapak Ibu misalnya ada muridnya terlambat, ada sanksinya? Menyanyi. Maulah sudah, bisa lah. Iya kah? Ya. Jaringan. Apa kira-kira? Hukuman itu ya, jangan sampai hukumannya membuat artinya nanti Bapak Ibu sadar bahwa kita harus tepat waktu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Tidak ada Bapak. Nanti sepakat tepat waktu gitu ya. Jadi 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu sudah berada di sini paling tidak. Jadi begitu pas time jamnya kita akan mulai. Berikutnya, yang kedua, nah ini ya, apa kira-kira Bapak Ibu artinya? Kalau berkaitan dengan ini, yang fokus ya, fokus menggunakan arahan atau mungkin petunjuk-petunjuk yang ada di LMS. Jadi benar-benar. Yang berikutnya, ya. Karena kita kegiatan ini ada berdiskusi, bertukar pendapat, nantinya memberikan masukan dan lain-lain, maka diharapkan kita itu saling menghargai. Artinya ketika teman kita berbicara, kita akan mendengarkan. Kalau kita memberi masukan juga lakukan dengan cara yang baik, tidak menyinggung satu dengan yang lain, gitu ya. Karena kita semua adalah pembelajaran orang dewasa ya. Nah berikutnya. Nah, ini yang utama biasanya ini sibuk ya, sibuk HP-nya nih yang terganggu. Jadi konsentrasinya terganggu kalau HP-nya tidak dimatikan. Jadi paling tidak HP-nya di silent ya, supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Karena kitanya sedikit nanti nyaman aja. Dan yang terakhir, ada satu lagi.
Nih ya, ketika Bapak Ibu mau mengajukan pendapat, bertanya dan sebagainya, Bapak Ibu angkat tangannya. Nah, ini apa Bapak Ibu? Kita menganggap nggak bisa, ya seterusnya kita nggak bisa. Tapi kalau kita mau berusaha, akhirnya bisa. Meskipun kata Ibu tadi kan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Oke, lalu kalau misalnya di sini terkait dengan area hambatan, ketika ada hambatan, kalau kita berpikir tetap, itu kita akan menyerah. Ah sudah ya, aku nggak bisa. Sudah. Ya, nah kalau kita memiliki pola pikir bertumbuh, maka kita akan tetap bertahan dan harus mencari solusi. Kejadiannya rendahnya minat baca siswa di perpustakaan. Suara PPT, siswa itu malas membaca, percuma aja kita menyediakan buku. Kan sering kan seperti itu kalau kita ada di sekolah, kalau di perpustakaan banyak siswa itu tidak membaca, bahkan mereka sering ngobrol aja. Nah, suara PBB-nya mungkin mereka belum menemukan cara baca yang menyenangkan seperti itu. Aksi nyatanya adalah yaitu membuat program pojok baca di kelas, kemudian lomba, mungkin kita mengadakan lomba membaca cepat. Kemudian kalau di kelas misalnya menunjukkan minat bacanya itu minta siswa menceritakan ulang buku yang mereka baca seperti itu. Kemudian yang kejadian yang kedua yaitu beberapa siswa tidak mengambil bagian dalam praktek pembelajaran kelas. Suara PPT, siswa beralasan tidak bisa. Suara PBB, mencari solusi agar siswa bisa dan mau berpartisipasi dalam praktek pembelajaran. Aksi nyatanya memberikan contoh praktek langsung di hadapan siswa. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, kejadian yang ketiga, beberapa rekan sejawat tidak mau mengambil bagian dalam pengembangan kompetensi diri. Yang seperti kita sampaikan tadi, ada beberapa siswa dengan alasan lansia seperti itu, atau mereka bilang sudah tua, padahal nggak tua-tua amat, mereka paling umur 40, tapi mereka bilang sudah lansia. Dengan alasan seperti itu, mereka tidak mau belajar. Contohnya seperti ada pelatihan, ikut misalnya kegiatan seperti itu, pasti yang ditunjuk selalu yang di bawahnya atau yang lebih muda. Suara PPT-nya itu mereka beranggapan cukup orang-orang tertentu saja. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, khusus untuk yang guru yang muda aja. Kalau misalnya sudah tua ini sudah capek katanya berpikir seperti itu. Sedangkan bagi mereka yang susah memahami cukup dengan kondisi yang ada. Artinya ya sudah ngajar aja, nggak usah ikut kegiatan ini itu seperti itu. Suara PBB membuka pemahaman terkait pentingnya pengembangan diri dan terbuka untuk hal-hal baru. Kita kan tahu semakin tahun pembelajaran semakin mungkin misalnya kayak kurikulum kan semakin berubah seperti itu. Jadi kita sama-sama guru akan memberi maksudnya ke guru-guru yang lebih tua itu mungkin misalnya ini untuk untuk keuntungan sama-sama, maksudnya seperti itu. Jadi jangan berharap dengan satu orang guru aja seperti itu. Jadi makanya tulisan ini membuka pemahaman terkait pentingnya pengembangan diri dan terbuka. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Nama saya Bahtiar Muhadir SPD, kemudian Pak Rendo Dwi Saruta SPD, selanjutnya ada Ibu Reza Kristiana SPD. Jadi yang ingin bikin itu dimulai dari memuliakan, terus pembelajaran mendalam, yang ketiga ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah selanjutnya mappingnya turun lagi ke bawah. Yang pertama itu olah hati. Olah hati ini adalah siswa diajak mengenali dan mengembangkan kepekaan batin. Jadi agar bersikap positif seperti bersikap jujur dalam kesehariannya, terus empati kepada teman atau di lingkungannya, serta ada rasa tanggung jawab.
Nah, selanjutnya bergeser ke olah rasa, itu tujuannya adalah untuk mengembangkan rasa estetik pada diri anak, ya, seperti menghargai keindahan, menumbuhkan jiwa seni itu yang berhubungan dengan keindahan alam serta hubungan yang baik antar manusia, personal misalnya. Selanjutnya ke olahraga. Olahraga itu adalah pengembangan keterampilan motorik anak, dan yang tujuannya mengarah ke kebugaran supaya sehatnya itu tidak hanya batin tetapi juga lahirnya. Nah, selanjutnya yang terakhir olah pikir melalui pengembangan kemampuan kognitif seperti mengasah kemampuan memahami, menganalisis dan imajinasi anak tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Nanti kelompok 2 dikomentari oleh kelompok 3. Ya, terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 ingin menambahkan saja pada bagian pembagian prinsip pembelajaran mendalam yang tadi terdiri dari berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berkesadaran di sini artinya kita memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Sedangkan untuk yang bermakna, merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Lalu yang 3, mengembirakan. Suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Nah, mungkin itu yang tadi tidak dijelaskan sedikit, ya. Untuk selebihnya sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi kelompok 1? Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya, tanggapan yang sangat bermakna jelas-jelas, karena kami tadi tidak menjelaskan juga apa itu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, karena kami kejar target ke bawahnya itu. Ya, terima kasih banyak Bu. Baik, kasih tepuk tangan kelompok. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang mind mapping pembelajaran mendalam. Nah, kami mengambil pembelajaran mendalam memuliakan. Dalam pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam memuliakan prinsipnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berkesadaran. Berkesadaran itu memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Terus yang kedua, bermakna. Bermakna itu merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, yaitu menggembirakan. Dalam pembelajaran itu suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Dari ketiga prinsip tersebut ada 4. Yang pertama itu olah pikir. Olah pikir yaitu berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Terus yang kedua ada olah rasa. Olah rasa ini siswa mampu mengembangkan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Terus yang ketiga itu ada olah hati. Dalam olah hati ini siswa itu bisa mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritualnya. Terus yang terakhir ada olahraga. Olahraga ini mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Demikian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 3
Mungkin sangat setuju lah dengan jawaban kelompok 2 karena tiga ada prinsip pembelajaran mendalam itu mulai ke olah pikir, olah rasa, dan olah hati dan olahraga itu kalau salah satunya siswa itu dia tidak bisa pasti cara belajar akan kurang. Misalnya kalau dia punya olah pikir tapi dia tidak sehat, nanti akan terganggu belajar. Itu menurut kelompok kami. Jadi mungkin ini yang bisa kami tanggapi. Terima kasih. Ada tanggapan kelompok 2? Terima kasih. Kelompok 3, terima kasih. Kelompok 2 ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup? Cukup, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Kelompok 3 kakak diri dulu. Yang pertama Ibu Prepani, biasa sendiri Ibu Patrio, kemudian Ibu Himas Kapatiri. Dan yang ketiga prinsip pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama pembelajaran kesadaran, di mana dalam pembelajaran kesadaran itu kita pertama itu menanamkan semangat motivasi belajar. Jadi kalau dari masuk belajar siswa itu sudah semangat, pasti di pertengahan sampai akhirnya siswa akan loyo menurut kelompok kami. Kemudian dalam menanamkan semangat itu kami menggunakan cara menceritakan contoh nyata orang yang sudah sukses dengan belajar dan berusaha. Kemudian pembelajaran bermakna di mana bermanfaat dan berdepan bagi kehidupan. Artinya dengan belajar itu kita punya manfaat untuk orang lain, berdepan artinya sesuai dengan kehidupan yang akan kita hadapi di masa akan datang. Contohnya mengamati dan mengidentifikasi fotosintesis tumbuhan. Jadi kemudian pembelajaran menyenangkan. Tadi merangsang motivasi dan kreativitas. Jadi artinya merangsang motivasi. Jadi kita artinya siswa yang tidak semangat itu bagaimana kita membangkitkan semangatnya untuk belajar. Nah kemudian dengan apa? Jadi dengan permainan edukatif dan media kreatif, ya, macam-macam mungkin. Hanya dengan game, kemudian sebagai ibaratnya, ya kemudian kita lanjut ke olah pikir, olah rasa, olah hati dan olahraga. Jadi olah pikir itu berpikir kreatif, inovatif dan kritis. Jadi dalam mengolah pikir agar kita bisa berinovasi, misalkan kita siswa itu diajarkan untuk tidak mencontek misalnya, tapi bagaimana dia melihat caranya mengubah lagi kata-katanya itu dengan kata-kata dia sendiri. Kemudian olah rasa, dia memiliki empati, menghargai keindahan hubungan antar manusia. Jadi dalam olah rasa, seorang siswa itu diharapkan tidak hanya punya kepintaran, tapi dia punya rasa menghargai sesamanya. Jadi menghargai sesama temannya itu. Jadi ada walaupun dia pintar biasanya, tapi dia merendahkan teman yang lain. Nah itu dalam olah rasa. Kemudian olah hati, menanamkan nilai dan budi pekerti. Jadi nilai dan budi pekerti harus kita tanamkan, yakni misalnya dengan agama. Jadi dengan agama dan ajaran agama masing-masing itu, sehingga kita punya rasa empati kepada teman sama siswa. Kemudian olahraga,
melatih tubuh sehat sehingga semangat untuk belajar. Seperti yang saya tanggapi pada kelompok 3 tadi, kalau anak itu biasanya kalau dia tidak sehat, walaupun bagaimanapun kita menjelaskan, dia tidak akan masuk. Jadi kita menekankan kepada siswa bahwa sehat itu penting untuk semangat belajar. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mantap. Kasih tepuk segitiga Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Agak aneh ya bunyinya. Terima kasih kelompok 3.